Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutsakodul Fikri, biasa dipanggil Fikri oleh teman-teman. NIM saya 2402103020 dari kelas 3A Prodi Bimbingan Konseling atau BK dari Fakultas FKIP. Dan di sini saya mau menampilkan video konseling saya, yaitu proses konseling dengan konseling individu dengan teman saya. Praktek ini adalah praktek yang diharapkan bisa membuat saya semakin jago dan hebat dalam melakukan proses konseling. Baik, untuk videonya akan saya perlihatkan. Selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Kak, silakan masuk. Ya, Ya, silakan duduk. terima kasih. Baik, boleh kalau sebelum kita sini mau konseling ya? Iya. Di bagian cerah ini yang agak panas ini. Ya. Sebelum kita mulai sesi konseling, kita tarik nafas dulu biar tenang. Kayak agak kalian kamu agak dedek gitu. Ayo 1, 2, 3. Gak apa-apa, tenang aja, itu refleksi tenang aja. Jadi sebelum kita mulai konseling, boleh perkenalan diri dahulu. Ya, perkenalkan saya Elsa Dian. Ya, jadi kak, namanya Elsa ya? Iya. Jadi kakak sini mau konseling. Iya. Untuk sesi konseling ini nanti saya akan membantu sebisa mungkin Mbak Elsa dalam waktu mungkin 20-30 menit ke depan. Misalnya Mbak Elsa bisa kok Mbak Elsa bercerita apapun, bebas di sini. Saya akan menerima Mbak Elsa dengan cerita-ceritanya, dengan keluh kesahnya atau apapun itu. Nanti saya juga akan bisa mungkin membantu juga. Dan Mbak Elsa tenang aja, di ruangan ini tidak ada orang, jadi bisa kita rahasia kita berdua. Jadi kita bisa bebas bercerita tanpa takut rasanya terbuka. Iya, Pak. Terima kasih. Jadi Mbak Elsa bisa gimana hari ini? Baik aja, cuma agak jengkel sempat. Jadi Mbak Elsa sekarang sudah makan, sudah minum? Iya. Kalau boleh tahu tuh jengkelnya kemana Mbak? Sama orang-orang sekitar. Orang-orang sekitar. Iya. Jadi orang-orang sekitar itu di rumah? Di rumah. Di rumah? Iya. Mbak Elsa itu di rumah jengkel ya? Perkara? Dia itu mereka itu udah excited gitu loh. Jadi Mbak Elsa itu terlalu excited deh. Nggak terlalu biasa berharap juga mereka supaya saling excited bersama. Udah excited selalu menghargai. Kalau boleh tahu teman-teman yang biasa itu apa? Seumuran, bebas atau dia kecil, dia besar atau seumuran teman-teman biasa di rumah itu? Kalau boleh tahu? Ini bukan punya teman sih, tapi dengan keluarga. Oh, keluarga. Iya. Jadi biasa itu sama keluarganya. Iya. Gimana Mbak? Kemarin kan itu saya habis ikut lomba juara dari itu kan saya pengen menunjukkan hasil saya gitu, tapi udah juara, udah latihan sampai capek berusaha, tapi dia
keluarganya Mbak Elsa itu nggak biasa aja gitu, nggak ada apresiasi. Mbak Elsa kalau boleh tahu itu lomba apa Mbak? Tari. Lomba tari, juara. Oh, juara juga. Mbak Elsa bisa tari berarti ya? Tari saman, tari apa? Kalau boleh tahu. Tari jaipong. Tari jaipong. Keren Mbak Elsa dari daerah dari Jawa Barat ya kalau nggak salah. Iya. Tari jaipong. Mbak Elsa mau praktekkan? Oh enggak malu kan Mbak Elsa? Mbak Elsa malu. Jadi kalau bahasa kita semangat aja di sini. Jadi nggak usah terlalu biasa. Kan biasanya kita harus bahagia kan, bahagia semuanya. Jadi kan bisa meluapkan hasilnya hari ini. Gimana lembanya itu Mbak Jaipong? Di kabupaten. Oh, Iya. biasa dari Ngawi. Iya. Berarti kamu Ngawi. Iya. Ada lomba di Ngawi Mbak? Wah, setahu saya itu di Ngawi itu nggak ada lomba Mbak. Soalnya Banyak. oh banyak. Iya. Saya kan lokasi Madiun Mbak. Iya. Jadi nggak tahu. Oke, kembali ke topik Mbak. Jadi biasa itu kurang diapresiasi oleh siapa Mbak? Orang tuanya semua atau bapak ibu? Iya, orang tua sama saudara-saudara juga. Biasa berapa saudara? 3. Cewek, cowok, Iya, cewek semua. jadi Mbak Elsa itu kan kemarin kan juara 2 dari Jaipong. Iya. Ada fisiknya, ini kayak sertifikat atau Ada. ya, itu Mbak Elsa nunjukin langsung atau Iya, saya habis pulang itu terus saya tunjukin, tapi responnya mereka kayak, oh ya udah, kita rekaman. sebelumnya Mbak Elsa daftar itu tahu orang tua tahu nggak? Sebenarnya itu kayak dia bikin satu surprise gitu. Oh, berarti Mbak Elsa itu bikin inisiatifnya surprise, nggak bicara ke orang tua. Jadi Mbak Elsa langsung berikan ini, tapi reaksinya tidak menyenangkan. Iya. Jadi, tapi udah berapa lama ini kejadian kalau boleh tahu? Dari kecil sih, Pak. Oh, yang kurang diapresiasi ini. Tapi Mbak Elsa itu termasuk hebat loh, juara 2. Saya tadi Jaipong juga. Wah, itu termasuk tentang apa Mbak? Itu termasuk hebat. Jadi Mbak Elsa ini mungkin biasanya anak pertama kedua Ketiga. Iya. Jadi Mbak Elsa pertama kali anak pertama kedua Ya sama ada. Nggak ada. Tapi kalau yang kedua itu kayak lebih menghargai Siti. Soalnya tahu saya latihan itu begitu keras. berarti Mbak Elsa dekat ke saudara. Iya. Soalnya suka mengapresiasi lah, Iya. kita komunikasi dengan baik dan benar. Mbak Elsa sudah coba komunikasi dengan bapak ibu gitu. Aku pernah kayak aku juga pengen percayakan gitu, tapi kayak responnya dirayakan gimana? Ini orang tua dari kata Mbak Elsa tadi saya menyimpulkan keluarga bukan kata orang tuanya tuh juga bingung bagaimana mengapresiasi. Iya. Mungkin kalau jadi saran bagi saya itu Mbak Elsa mungkin coba komunikasi dengan orang tua atau cerita dulu ke kakak keduanya gimana kan kalau saya kan dekat dengan kakak kedua, jadi bisa komunikasi dulu cerita program organisasi program dan sebagainya. Nanti Mbak Elsa coba ke orang tua bicara panggilnya ibu bapak umi ibu saya habis juara ini tak tahu kemudian itu komunikasi Mbak Elsa sama orang. Jadi misalnya Mbak Elsa orang ini orang itu kan kita tahu kita pernah merasain apa yang kami rasain. Jadi itu sebentar apa yang Mbak Elsa itu bisa tadi jadi komisaris itu masuk bagus. Mungkin nanti Mbak Elsa bisa komunikasi lagi dengan orang tua. Ibu saya pernah juara ini, persaingannya ketat, katanya nggak gini, saya nggak kayak gini. Jadi komunikasi Mbak Elsa sama orang tua. Ya, saya mengikuti saran dari Bapak. Mungkin ada yang mau disampaikan Mbak Elsa atau
berpikir, mencoba berpikir positif, memaklumi, mungkin kayak orang tua saya itu udah kerja, mungkin lagi capek gitu. Dan untuk diri saya coba memberikan afirmasi Mbak. Baik pada saat afirmasi Mbak, masukan positif. Iya. Jadi biasa nanti coba berpikir saya tuh hari ini bersyukur masih bisa bernafas, masih bisa makan, masih bisa minum. Jadi biasa nggak terpaku pada masalah tersebut. Jadi biasa itu fokus pada diri sendiri itu memberikan aura-aura positif bagi guys. Jadi biasa nggak kepikiran, biasa nyaman dan biasa ini gimana Mbak? Aman aja Mbak ya? Mungkin biasa kalau misalnya lagi banyak masalah ya bisa cek nafas dulu, cek nafas, keluarkan bahan kayak gitu. Kalau pengen komunikasi itu juga sulit sih sama orang tua, soalnya juga jarang teman. Ya, mungkin itu Mbak lagi kan orang tuanya kan kerja, mungkin udah sibuk itu, mungkin punya pikiran cari kebenaran apa, itu kan kita nggak tahu. Makanya dari itu bisa mungkin Mbak Elsa itu juga bisa harus memaafkan memaklumi. Soalnya kan Mbak Elsa sekolah saat ini untuk bisa ikut lomba bayar apapun juga karena orang tua kan. Jadi bisa mungkin Mbak Elsa itu memaklumi lah, memaafkan. Mungkin nanti Mbak Elsa saat keluarga bilang ada waktu enggak menurut gue sekarang tadi supaya bisa meluangkan waktu untuk Mbak Elsa. Jadi Mbak Elsa kan bisa nanti kedepannya bisa komunikasi dengan baik pada orang tuanya. Itu Mbak Elsa. Iya ya Pak. Ini jam berapa? Jam 3:30. Mana Mbak Elsa ya? Yang mau disampaikan lagi? Sudah sih Pak, saya sudah menemukan keluarnya itu komunikasi. Itu komunikasi sama orang tua dan bisa mungkin dari saya itu sebisa mungkin itu memberikan hal-hal positif di diri bahasa dulu. Misalnya memberikan apa kita membaca tinggi ya. Jadi tangan kita itu juga ada satu bisa memberikan apa kita pada diri sendiri. Apakah itu kalau saya nggak bisa ini baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita memberikan doa kepada kita sendiri. Itu waktu apa? Itu ada itu. Kalau saya pribadi itu saat saya waktu Jadi setiap saat kira-kira. yang memberikan afirmasi positif lah. Jadi kayak bisa bangun tidur, saat istirahat dulu, saat sekolah bisa. Kalau misalnya malam-malamnya bapak bisa di dalam hati. Jadi biasa kan bisa jadi lebih baik lah. Kan dimulai dari nanti terperangkap pikirannya biasa. Nanti biasa saya itu ini nanti terekam dalam otak itu udah jauh lebih baik insya Allah kan itu kan harapannya kita supaya lebih baik. Ya Pak, terima kasih sarannya. Tapi bahasa kemudian yang orang tua itu langsung atau apa tuh? Tapi jarang ketemu. Tapi kayak jawabannya orang tua cuma ya tidak atau ada Ya betul. mungkin orang tua bahasa jadi biasa cekatlah yang saya katakan tadi. Saya jangan juga merasa tidak didiskusi. Mungkin biasa lagi emang kan nggak tahu tentang orang sudah. Jadi orang tua yang biasa itu lagi capek, lagi kurang semangat, banyak pikiran kerjaannya, nggak tahu. Keluar nanti biasanya Ya Pak, sudah. mungkin teman-temannya gimana? Teman-temannya
kan ada tuh itu sekolah itu yang harus cewek campur. Iya. Keren sih. Gimana mereka apa sih kayak gitu? Ya kayak gua selamat ya terus cuma sekedar di story ini tuh kan juga udah seneng gitu ya. Apalagi biasa kan dari sini kan. Iya. Berbau media sosial kan. Iya. Berbau media sosial apalagi nanti di tag kayak gitu. Iya. Berarti biasanya juga punya second akun ya? Punya. Punya juga. Berarti tiga. Iya. Wah, gengsi banget bahasa ini. Itu kamu kan di tag di teman-temanmu atas prestasi kamu kan ada pengaruh apresiasi ya. Itu cowok juga ada. Ada. Wah, jangan naksir dari itu bahasa. Enggak. Emang orangnya itu udah akrab. Oh, besti ya bahasa. Iya, besti. Iya. Jadi berarti bahasa juga buat video kita tentang juara-juaranya juga ya? Enggak sih. Enggak. Enggak. Jadi cuman bus itu di tablet namanya tak gimana bahasa juara atau dari sekolahan itu Iya, dari sekolahan. kan bahasa jadi bahasa di saat pacaran maju ke depan saudara. Iya. Keren sih bahasa itu ini kan bahasa jadi nggak perlu berpikiran dengan kita maksudnya masih itu yang mengapresiasi bahasa antara lomba tersebut karena kan nanti bahasa disuruh nari di depan kelas enggak kalian kan nari jahit masuk dengan gerak-gerakannya gitu. Iya. Ya kan bahasa tahu dulu latihan latihannya berapa bulan bahasa Sekitar 2 sampai 3 sih. Iya. 3 bulan Iya. Kayak 2,5. 2,5 Iya. itu bahasa atas sendiri atau sama Ada dari luar sekolah iya. Dipanggil dari sekolah. berarti khusus untuk bahasa berarti bahasa emang ada potensi untuk juara karena supaya sekolah pun rela memanggil awal untuk latihan bahasa tapi kan bahasa kan jadi bukan yang orang yang biasa orang istimewa bisa berbakat biasa gak perlu berhati lah karena itu ya di teman-temannya lagi kan juga dengan semangat yang ekstra banget lah kayak tapi bacaan untuk mengartikan seperti tag di story, share akun, diberikan semangat gitu. Jadi mungkin bahasa saya deg-degan nih itu jadi kan bahasa gimana hatinya apakah baiklah atau Karena juga yang enggak secengkal lagi. menurut saya Soalnya ya perlakuan mereka itu juga pasti ada alasannya gitu. jadi kan mesti satu mesti ada alasan kenapa kita tersebut tapi kan sebagai anak kan harus mungkin kan sampai lagi makanya tadinya memberikan afirmasi positif diri sendiri itu biasanya kadang yang bicara teman-temannya pun juga memberikan apresiasi apalagi kan yang teman sekelas di pacaran tadi kan biasanya diambil kan sekolah kan juga memberikan apresiasi nah dua bahasa ini gak berpotensi dan lain sebagainya mungkin ada yang mau diceritakan lagi bisa atau anak di Dan memang saran yang lumayan macam. bahasa itu menurut saya bahasa itu kombinasi perlahan-lahan jangan terlalu di gitu Pak kayak gimana ya langsung di ini dijudge lah dijudge ya ini nggak mampu ini nggak
bisa menerima ini karena kan Mbak Elsa sudah di banyak yang mengapresiasi Mbak Elsa. Tapi rasanya tetap masih kurang sih. Ya, orang tua itu Iya. mungkin coba di mereka sendiri mungkin di sana Mbak Elsa ada kurangnya. Kita harus mencoba dulu Mbak Elsa bicara orang kita. Itu Mbak Elsa. Jadi Mbak Elsa untuk posisi ini saya rasa siap. Mungkin kemudian Mbak Elsa komunikasi itu harus perlahan, tidak boleh langsung bicara semakin kan masih ada. Mbak Elsa ini sudah sudut positifnya, jangan terlalu bicara mungkin tampil di sini. Memang kita sangat masih ada di dalam tapi kan harus coba dulu Mbak. Nanti misalnya saya bicara pada orang tuanya pelan-pelan. Kalau misalnya nanti orang tua masih ada yang kurang guna, kalau bisa ya paling kan bisa dekat dengan kakak juga. Misalnya mungkin nanti masih kurang-kurang nanti ada waktu ketemuan paling penting atau mungkin ada waktu sehingga nanti bisa saya harus ke orang tua. Namun kembali lagi itu berarti itu Mbak Elsa saya yang bagus sedikit. Jadi Mbak Elsa kan sudah merasa dengan dari saya sampaikan. Mungkin nanti ke depannya minggu depan, 2 minggu atau apapun yang Mbak besok bisa, tapi jangan besok kan terlalu cepat ya. Mungkin minggu depan Mbak bisa kembali lagi ke sini, bisa menceritakan apa yang dirasakan, entah itu perihal lain, entah itu perihal orang tua, entah itu perihal orang berisi lagi, lagi. Tapi biasanya itu masuk ibarat berpotensi bisa naik Jaipong juara 2 sejauh timur ini, sejauh barat, sekabupaten Jawa Barat masuk keren. Lupa juara 2 kabupaten dia mau nyali ya jadi dari Jawa Barat itu bisa di sini itu kan bisa ketawa bisa kita memberikan kebebasan lah pada Mbak Elsa ataupun Mbak Elsa bercerita mungkin rahasia atau saya itu berusaha sama Mbak Elsa. Mungkin sekian itu bisa saya sampaikan bisa. Mungkin ke depannya sudah ada problem lain bisa menemui saya lagi di depan. Terima kasih ya Kak. Saya menunggu Mbak Elsa. Iya. Oke, Mbak Elsa, pertemuan konseling ini bisa saya akhiri pada siang hari ini. Mbak Elsa semoga menjadi lebih baik dan bisa lebih. Mbak Elsa terima kasih. Iya, terima kasih ya Kak. Itu tadi adalah contoh proses konseling. Jadi di sini kita akan mencoba untuk mengenal lebih jauh apakah itu proses konseling yang saya tadi lakukan. Di dalam proses konseling itu ada banyak hal. Dalam konteks caranya, bagaimana, gunanya dan lain sebagainya. Jadi di pembahasan ini saya akan berusaha untuk memberitahu kalian tentang apa itu dalam proses konseling. Oke, pertama adalah konselor. Siapa itu konselor? Konselor adalah seorang yang bertugas membantu individu memahami diri, perasaan, dan masalah yang sedang dihadapinya melalui proses konseling. Seorang konselor mendengarkan dengan empati, tidak menghakimi, dan membantu konseli menemukan solusi yang tepat berdasarkan kemampuannya sendiri. Jadi konselor itu sebagai pihak yang membantu konseli. Dalam video tersebut adalah saya sebagai konselornya. Oke, selanjutnya adalah konseli. Konseli itu adalah individu yang menerima layanan konseling dari konselor, yaitu saya sendiri sebagai konselor, dan tadi adalah Mbak Elsa sebagai konselinya. Konseli itu datang menceritakan masalah, perasaan, dan kebingungan yang sedang dialami dengan tujuan mendapatkan pemahaman dan bantuan dalam mengambil keputusan gitu. Jadi pihak konseli itu yang memiliki masalahnya. Selanjutnya, apa itu proses konseling? Proses konseling ada serangkaian langkah yang dilakukan antara konselor dan konseli untuk membantu konseli
memahami masalahnya, mengenali perasaannya, dan menemukan solusi yang tepat. Dalam proses ini, konselor mendengarkan dengan empati, memberikan pertanyaan yang menggali, serta membantu konseli melihat masalahnya dari sudut pandang yang baru atau sebenarnya yang berbeda. Jadi dalam proses konseling ini, konselor itu menggali permasalahan si konseli dan mendapatkan jawaban agar konseli itu merasa aman, nyaman, dan bisa memecahkan masalahnya begitu. Oke, selanjutnya adalah struktur konseling. Itu strukturnya ada 3, teman-teman. Pertama, tahap awal. Di tahap ini konselor membuat hubungan baik dengan konseli agar konseli itu merasa nyaman, aman, dan memberikan kontrak pada sesi konseling itu apa saja yang perlu dilakukan. Jadi kan di awal ini diusahakan itu kita membuat hubungan baik dengan konseli agar konseli itu bisa bercerita bebas kayak gitu, merasa nyaman seperti itu. Di tahap awal ini selanjutnya, di tahap awal ini konselor itu membuat hubungan yang kuat sejak agar konselor lebih mudah menyampaikan apa yang dirasakan. Ini keterampilan dasar yang biasanya ada pada awal. Jadi itu ada raport, attending, chatting, dan opening. Bisa dilihat, dibaca teman-teman. Oke, selanjutnya tahap inti. Tahap inti itu adalah bagian utama dari proses konseling di mana konselor dan konseli fokus membahas masalah secara lebih dalam. Pada tahap ini, konselor menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman konseli. Jadi pada tahap ini adalah proses kerjasama antara konselor dan konseli untuk memahami masalah dan merencanakan langkah yang baik dan untuk perbaikannya si konseli. Jadi tahap inti ini konselor membantu konseli memahami diri dan menentukan langkah yang tepat untuk perubahan dan menyelesaikan masalahnya si konseli. Tahap intinya tahap yang paling krusial ya teman-teman. Dan inilah beberapa keterampilan dasar saat konseling yang biasanya ada di tahap inti konseling, yaitu adalah paraphrasing, rejection, questioning, advance. Jadi yang paling sering, kalau saya pribadi yang paling sering itu pakai questioning, karena kita kan menggali itu, harusnya kita bertanya pada si konseli apa masalahnya, apa anunya, tapi jangan terlalu memojokkan. Ada juga paraphrasing, kita berbicara apa yang didapat dari konseli yang sedang dengan bahasa sendiri. Jadi konseli tadi itu bercerita bla 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 bla, nanti kita mencoba membalikan kalimat tersebut dan bahasa kita sendiri agar si konsul itu merasa didengar. Seperti itu. Ada juga tuh rejection, itu menolak pendapat konseli karena kurang rasional, kayak saya nggak mau kuliah karena ini, saya nggak mau kerja kayak gitu. Jadi itu yang biasanya ada di saat inti. Selanjutnya adalah tahap akhir konseling. Tahap akhir konseling adalah tahap penutup di mana konselor dan konselor menyimpulkan proses yang telah dilakukan selama sesi. Pada tahap ini, konselor merangkum hasil pembahasan, memastikan konselor memilih langkah atau proses yang tepat disepakati. Nah, pada tahap akhir konseling ini, konselor merangkum hasil pembahasan, memastikan konselor memahami langkah atau keputusan yang sudah disepakati, dan memberikan dorongan agar konselor siap menjalankan rencana tersebut, dan juga merencanakan untuk minggu depan, misalnya adakah perubahan yang terjadi setelah konseli itu sudah melaksanakan saran dan advance dari konselornya. Berikut adalah keterampilan dasar saat konseling yang biasanya di tahap akhir konseling. Ada summarizing, yaitu merangkum pembahasan hampir semua saat proses konseling terjadi. Jadi si konselor itu merangkum apa yang dikatakan konseli, untuk kayak biasanya itu menguatkan supaya konseli itu ingat dan menanamkan dirinya. Dan juga ada itu termination. Keterampilan ini adalah proses penutupan sesi secara resmi, dilakukan secara bertahap dan ramah, termasuk pengaturan untuk pertemuan berikutnya. Jadi si konselor itu berbicara pada konseli bahwa sesi ini telah berakhir. Nanti kita coba kita lihat perkembangannya pada minggu depan, seperti demikian. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan apa itu konselor, konseli, dan apa itu proses konseling. Bila ada kata yang kurang berkenan, bila ada salah tata dan salah ucap, saya mohon minta maaf karena saya masih merasa belum bisa 100% sempurna lah sebagai manusia. Baik, sekian video yang bisa saya buat dan saya lakukan. Bila ada kata salah, mohon maaf. Jangan lupa ditonton video konselingnya yang saya lakukan tadi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sudah menonton. Alhamdulillah.